Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil makalah dari kami yang berjudul Jarimah Riddah dan Al-Baghyu pada mata kuliah Fikih Munakahah Siyasah dan Jinayah yang diampu oleh Bapak Muhammad Zainul Muttaqin MH. Kemudian saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Sholihatul Azizah, dan yang kedua Husnun Nida Isfina. Baik, untuk pemateri pertama saya persilahkan. Baik, saya sendiri, Sholihatul Azizah, akan menjelaskan bagian jarimah riddah yang meliputi pengertian jarimah riddah, dan yang kedua unsur-unsur jarimah riddah, dan yang ketiga hukuman bagi pelaku jarimah riddah menurut pendapat beberapa ulama. Yang pertama pada poin A, yaitu pengertian jarimah riddah. Secara etimologi, kata riddah atau irtidad berakar dari kata rod yang berarti berbalik kembali, juga mengandung makna berpindah, dan kata riddah an al-Islam berarti keluar dari Islam. Menurut istilah Syara' Wabah Al-Zuhaili mendefinisikan riddah yaitu keluar dari Islam menjadi kafir, baik dengan niat, ucapan, atau perbuatan yang menyebabkan seseorang dikategorikan menjadi kafir. Abdul Qadir Auda mendefinisikan riddah adalah kembali atau keluar dari agama Islam atau memutuskan keluar dari agama Islam. Kemudian menurut Dr. Abdul Karim Zaidan, riddah adalah meninggalkan agama Islam dan keluar pada Islam setelah menganutnya. Sedangkan menurut Al-Mawardi sedikit berbeda dari pengertian di atas, bahwa riddah adalah orang yang keluar dari agama Islam, sekelompok orang dengan status hukum keislaman yang pasti, baik mereka lahir dalam keadaan Islam maupun mereka masuk Islam yang sebelumnya beragama lain. Terhadap dua jenis kelompok ini berlaku ketentuan hukum tentang murtad dengan ketentuan hukum yang sama. Jadi, dari beberapa pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa riddah adalah seorang muslim yang keluar dari agama Islam, baik dengan kepercayaan atau keyakinan, baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan dengan kehendak sendiri. Kemudian pada bagian B, poin B, yaitu unsur jarimah riddah. Jarimah riddah memiliki dua unsur, yaitu yang pertama keluar dari agama Islam lalu menuju kekafiran, dan yang kedua adalah melawan hukum. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, keluar dari agama Islam kemudian menuju kekafiran. Maksudnya itu tidak lagi meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar. Proses ini terjadi melalui tiga cara, yaitu dengan tindakan, yang kedua dengan ucapan, dan yang ketiga dengan keyakinan. Nah, dengan tindakan maksudnya yaitu melakukan perbuatan yang diharamkan secara sengaja untuk menghina, meremehkan, atau menentang Islam. Kemudian kalau dengan ucapan, itu seseorang dapat menjadi murtad apabila dia mengatakan bahwa Allah itu bukan Tuhan, Allah itu tidak esa, Allah memiliki tandingan, pasangan, anak, dan malaikat dan nabi itu tidak ada. Al-Quran itu bohong, hari kiamat tidak pernah terjadi, syahadat itu dusta, syariat Islam tidak untuk mengatur kehidupan manusia, serta hukum manusia jauh lebih cocok. Itulah yang menyebabkan orang menjadi murtad dengan ucapan. Kemudian yang ketiga itu dengan keyakinan. Murtad juga dapat terjadi melalui keyakinan kita, seperti meyakini bahwa alam ini telah ada sebelum adanya Allah. Kemudian antara khalik dan makhluk itu bisa bersatu. Reinkarnasi itu ada, dan Al-Quran tidak berasal dari Allah, dan Nabi Muhammad itu pembohong, dan Ali adalah titisan Tuhan. Kemudian unsur jarimah riddah yang kedua adalah melawan hukum.
Maksudnya yaitu seseorang sengaja mengucapkan atau melakukan apa yang sebelumnya terlintas dalam hatinya dan ia sadar hal itu akan membuatnya menjadi murtad. Nah, kemudian poin C, saya akan menjelaskan tentang hukuman jarimah riddah menurut pendapat ulama. Pada dasarnya, hukuman bagi murtad adalah hukuman mati. Ini adalah pendapat mayoritas, bahkan bisa dikatakan ijma dalam 4 mazhab. Yang menjadi perbedaan dalam perdebatan di kalangan mereka adalah apakah perempuan juga mendapatkan hukuman ini jika murtad ataukah hanya laki-laki saja. Jumhur mengatakan bahwa perempuan juga terkena hukuman mati setelah ditunggu 3 hari atau sekali haid untuk dituntut pertaubatannya. Menurut madhab Hanafi, wanita tidak terkena hukuman mati walaupun ia murtad, karena kemurtadannya tidak mempunyai efek yang signifikan terhadap agama dan keamanan stabilitas suatu negara. Secara perempuan itu dianggap makhluk yang lemah dan tidak punya kuasa. Berbeda dengan mazhab yang lain yang sepakat bahwa wanita sama hukumannya dengan pria dewasa. Kemudian ada juga perbedaan pendapat dari para ulama internasional karena gencarnya wacana HAM yang diantaranya hak untuk memilih agama tanpa paksaan. Hukuman mati untuk orang yang keluar dari agama Islam dianggap paksaan terhadap seseorang untuk memeluk suatu agama tertentu dan ancaman yang serius, yaitu hukuman mati. Toha Jabir Al-Alwani, dia merupakan studi doktoral Toha Jabir Al-Alwani, dia lahir di Irak dan menyelesaikan studi doktoralnya syariahnya di Al-Azhar, Mesir. Dia menulis buku yang telah mendapatkan respon dari ulama lain, baik dalam bentuk buku maupun artikel. Isinya juga bermacam-macam, mulai membantah, mendukung, dan mengkritis protes penalaran tanpa membantah atau mendukung. Di antara bukunya yang terkenal itu adalah yang berjudul La Ikraha Fiddin. Kemudian kesimpulan besar yang diambil Al-Alwani bahwa murtad tidak ada hukumannya dalam Islam. Nah, proses penalaran atas kesimpulan besar ini itu yang pertama adalah mengatakan bahwa 100 lebih ayat Al-Quran menyatakan kebebasan memeluk agama Islam tanpa ada paksaan. Kemudian yang kedua, ayat-ayat Al-Quran tentang murtad tidak ada yang menyebutkan hukuman duniawi bagi pelaku murtad. Ayat hanya menjelaskan hukuman akhirat seperti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 217, yang artinya barang siapa di antara kalian keluar dari agamanya lalu meninggal dalam keadaan kafir, maka amal-amal baiknya terhapus. Kemudian proses penalaran dari Al-Alwani yang ketiga adalah teks hadis atau athar para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang digunakan ulama klasik sebagai dalil hukuman mati pelaku murtad adalah kurang tepat. Karena itu, menurutnya dalil untuk pemberontakan atau pengkhianatan terhadap penguasa. Kemudian, sedangkan menurut Al-Jabiri, hukuman terhadap bentuk murtad yang pertama adalah hukuman di akhirat dan tidak ada hukuman yang bersifat duniawi. Dari dalil yang dikemukakan oleh Al-Jabiri adalah ayat-ayat Al-Quran antara lain yaitu surat Al-Quran surat An-Nahl ayat 106. Kemudian yang kedua adalah Al-Baqarah ayat 217 dan yang ketiga adalah surat Al-Imran ayat 86 sampai 88. Nah, menurut Al-Jabiri, ayat-ayat ini menjelaskan hukuman orang yang murtad adalah laknat dari Allah Subhanahu wa taala, malaikat dan umat Islam. Kebaikannya menjadi terhapus dan di akhirat mendapatkan siksa di neraka. Tetapi tidak satupun ayat-ayat tersebut yang menyebutkan hukuman mati terhadap mereka. Lebih dari itu, kepada mereka terbuka lebar pintu untuk bertaubat, bahwa
Kepada mereka yang semata-mata berpindah keyakinan tanpa memusuhi Islam, tidak dijatuhi hukuman apapun di dunia. Menurut Al-Jabiri, sejalan dengan prinsip kebebasan beragama yang diajarkan agama Islam. Sedangkan hukuman jarimah riddah menurut apostasi atau konversi agama riddah mendapat hukuman yang berbeda-beda tergantung tempat dan waktu kejahatan itu berlaku, yaitu hukuman asal, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Nah, hukuman asal atau hukuman pokok untuk jarimah riddah adalah pidana mati. Sedangkan hukuman pengganti pada orang yang berbuat riddah dalam konversi agama dilihat dari dua keadaan, yaitu yang pertama keadaan pidana pengganti diberikan kepada pelaku riddah apabila sanksi pidana pokok tidak dapat diterapkan, yaitu jika pelaku riddah telah bertaubat. Kemudian keadaan yang kedua apabila ada kesamaran sebagaimana pendapat Abu Hanifah bahwa sanksi pidana pokok tidak dapat diterapkan pada perempuan murtad dan anak murtad. Kemudian hukuman yang ketiga adalah hukuman tambahan. Nah, sanksi pidana tambahan untuk pelaku riddah adalah merampas hartanya dan hilangnya hak terpidana untuk mengelola hartanya. Jadi, kaidah di atas menjelaskan kaidah-kaidah tadi menjelaskan kepada kita bahwa apabila seseorang berbuat riddah atau keluar dari agama Islam, maka ia dikenai hukuman mati. Ia kehilangan hak hartanya dan selama penundaan hukum pidana sampai dijatuhi hukuman mati atau sekembalinya. Itulah ketentuan-ketentuan tentang orang-orang murtad yang tidak berdomisili di daerahnya sendiri dan berada di tengah-tengah kaum muslimin. Baik, yang selanjutnya yaitu D. Pengertian al-baghyu atau pemberontakan. Secara bahasa, pemberontak berarti menuntut sesuatu. Dikatakan baghiyatu kaza berarti saya menuntut hal itu. Secara uruf atau adat, kata al-baghyu biasanya berarti menuntut sesuatu yang tidak halal berupa kezoliman. Walaupun demikian, secara bahasa al-baghyu bisa juga berarti menuntut secara benar. Secara terminologis, al-baghyu adalah usaha melawan pemerintahan yang sah dengan terang-terangan atau nyata, baik dengan mengangkat senjata maupun tidak mengindahkan ketentuan yang digariskan oleh pemerintah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum pidana Islam, pemberontakan adalah suatu tindak pidana yang dilakukan baik secara perseorangan maupun kelompok, dengan cara pembangkangan terhadap imam atau pemimpin tertinggi seperti kepala negara dengan melakukan perlawanan. Kemudian, definisi pemberontak dalam hukum pidana positif di Indonesia, pemberontak lebih dikenal dengan istilah makar, di mana kata makar tersebut dapat diartikan sebagai pemberontak atau penyerangan. Selanjutnya yang E yaitu unsur-unsur pemberontakan. Yang pertama, memberontak imam atau pemimpin tertinggi. Yang dimaksud melawan imam adalah menentang imam dan berusaha untuk menjatuhkannya atau tidak mau memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan atas mereka. Kewajiban tersebut bisa berupa hak Allah yang ditetapkan untuk kemaslahatan bersama atau hak manusia yang ditetapkan untuk kemaslahatan perseorangan. Yang kedua yaitu pemberontakan yang dilakukan dengan kekuatan. Menurut Imam Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal, ada 3 jenis pemberontakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemberontak tanpa alasan atau takwil, baik yang memiliki kekuatan atau tidak. Yang kedua, pemberontak yang memiliki alasan, tapi tidak memiliki kekuatan. Yang ketiga, yaitu pemberontak yang memiliki alasan dan kekuatan. Yang dimaksud dengan alasan takwil adalah pernyataan pemberontak tentang sebab-sebab tindakan mereka selama kesalahan yang menurut mereka terjadi itu belum terbukti. Salah atau benarnya takwil yang mereka pakai hukumnya sama. Penakwilan dianggap salah jika alasan dan kenyataan tidak sejalan. Yang dimaksud man'ah atau syaukah atau kekuatan adalah banyaknya jumlah pemberontak atau kekuatan fisik mereka, jumlah pemberontak atau kekuatan yang mereka miliki untuk memberi perlawanan hingga imam membutuhkan dukungan besar untuk memenuhi anggaran dan kebutuhan pasukan untuk mempersiapkan perang dan sebagainya guna mengembalikan ketaatan mereka.
Yang ketiga yaitu adanya niatan yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila seseorang bermaksud menggunakan kekuatan untuk menjatuhkan imam atau tidak menaatinya. Apabila tidak ada maksud untuk keluar dari imam atau tidak ada maksud untuk menggunakan kekuatan, maka perbuatan pembangkangan itu belum dikategorikan sebagai pemberontakan. Kemudian yang F yaitu hukum tindak pidana pemberontakan al-baghyu. Dalam menentukan hukum terhadap para pemberontak, ulama fikih membagi pemberontakan itu menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama, para pemberontak yang tidak memiliki kekuatan persenjataan dan tidak menguasai daerah tertentu sebagai basis mereka. Untuk pemberontakan seperti ini, ulama fikih sepakat menyatakan bahwa pemerintah yang sah boleh menangkap dan memenjarakan mereka sampai mereka sadar dan taubat. Yang kedua, yaitu pemberontakan yang menguasai suatu daerah dan memiliki kekuatan bersenjata. Terhadap para pemberontak seperti itu, pihak pemerintah pertama kali harus menghimbau mereka untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku, serta mengakui kepemimpinan yang sah. Apabila usaha pemerintah ini disambut dengan gerakan senjata, maka pemerintah dapat memerangi mereka. Selanjutnya yang G, tujuan diadakan larangan pemberontakan. Adapun tujuan diadakan pidana dalam hukum pidana Islam itu ada dua macam. Yang pertama yaitu untuk memelihara kemuliaan masyarakat dari penetapan hukum yang jelas. Yang kedua untuk kemanfaatan dan kemaslahatan umum. Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah bahwa tujuan syariat Islam mewajibkan adanya pidana bagi orang yang melanggar hukum Allah adalah untuk memperbaiki keadaan manusia serta menjaga mereka dari kerusakan dan menunjukkan ke arah yang tidak menyesatkan dan mencegah dari maksiat dan mengajak mereka untuk taat dan menyelamatkan diri dari kebodohan. Sedangkan menurut Hanafi A.M.A. mengatakan bahwa tujuan pokok dari penjatuhan hukum pidana dalam hukum Islam adalah untuk mencegah atau preventif dan pengajaran serta pendidikan atau represif. Baik, sekian presentasi dari kelompok 13 mengenai jarimah riddah dan al-baghyu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.